Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Salam takdim, salam hormat untuk saudara-saudariku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, Wafi Londo Ireng, muridnya Habib Idrus Ramlah atau Ramli Al-Idrus, dipermalukan oleh Kiai Haji Abdul Ghalib karena omongannya sama sekali bertentangan, sama sekali tidak benar, sama sekali tidak menunjukkan keilmuan, bahkan cenderung ngawur, membabi buta. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan bagaimana Kiai Haji Abdul Ghalib membuka topeng, menguliti muka Wafi yang ngawur, yang membabi buta, membela Ba'alawi. Prinsip dari apa yang menjadi dasar bacotan Wafi adalah menganggap bahwa semua ulama, semua kiai yang menghormati dan memuliakan para habib dianggap sebagai orang yang mengisbat nasab para habib. Padahal memuliakan dan menghormati itu asasnya adalah karena ilmu. Jadi menurut Wafi, semua orang yang memuliakan habib dianggap mengisbat nasab habib. Padahal yang disampaikan oleh Wafi itu semua kitab-kitab, termasuk apa yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari, itu baru belakangan, tidak ditulis di abad sezaman. Artinya yang dikatakan itu bukanlah kitab nasab, hanya menukil pendapat saja. Oke, mari kita dengarkan. Kita menyampaikan pendapat mayoritas para ulama, bahkan seluruh para ulama yang mengifbat, mengakui bahwa nasab Ba'alawi sambung kepada Rasulullah. Kita sampaikan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Maimun Zubair, atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, atau ulama yang internasional, Al-Hafidh As-Sakhawi, As-Samarqandi, Sayyid Murtada Az-Zabidi, dan lain sebagainya. Semuanya ulama yang menetapkan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, kita sampaikan kepada golongan Imaduddin bin Salman dan antek-anteknya, selalu ditolak mentah-mentah. Ternyata jawabannya adalah kita dan mereka memiliki standar ilmiah yang berbeda, teman-teman. Bagi mereka, standar ilmiah adalah tes DNA, baik menetapkan nasab dekat ataupun nasab jauh. DNA kita tahu sendiri buatan orang Yahudi yang digaung-gaungkan oleh Dr. Sugeng ya, untuk menetapkan nasab harus DNA. Itu standar ilmiah mereka. Atau karya Imaduddin bin Salman, semua yang ditulis oleh Imaduddin meskipun cuma Google, narasi yang diambil dari Syekh Wahabi, narasi yang diambil dari Syekh Murji'ah, itu standar ilmiah bagi mereka. Bagi mereka itu sudah ilmiah, tapi bagi kita tidak. Kita itu standarnya satu, ulamanya harus sunnah. Dua, gak boleh nyomot-nyomot Google. Tiga, tes DNA harus sesuai dengan konfirmasi ulama fikih. Keempat, harus pendapat yang mayoritas para ulama agar lebih selamat. Kelima, dan lain sebagainya. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kami dipinta oleh sebagian kawan-kawan untuk menjelaskan tentang perkataan Ustaz Wafi yang mengatakan bahwa habaib itu telah diisbat oleh Imam Hafidh As-Sakhawi, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, oleh Imam As-Samarqandi, oleh Imam Murtada Az-Zabidi, dan seterusnya.
dan seterusnya. Oleh sebab itu kami ingin menjelaskan kepadanya. Di sini ternyata Ustadz Wafi ini nggak mau mengkoreksi sebuah kabar, padahal kabar itu yahtamilus sidq wal kadzib. Karena ihtimal maka harus dikoreksi. Jangankan hanya kabar tentang nasab, kabar tentang hadis saja oleh ulama dikoreksi sehingga menghasilkan hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Begitu. Oleh sebab itu mengkoreksinya tidak apa-apa, bahkan itu yang bagi itu, karena di dalam ungkapan ulama itu dijelaskan yang bagi likulli muslimin ayyakuna lahu ghiratun fi man yadda'i bin nasabis syarif. Begitu. Artinya harus dikoreksi, memang harus ada kecurigaan. Oleh sebab itu Wafi di sini mengatakan Imam Al-Hafidz As-Sakhawi mengisbat katanya. Oh, berarti yang dimaksud dia adalah Imam Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar bin Utsman bin Muhammad As-Sakhawi yang wafat tahun 902 Hijriah. Oh, berarti masuk kepada abad 10 ini, abad 10 awal. Dia mempunyai kitab namanya Ad-Daw'ul Lami fi A'yanil Qurni Tasi. Ternyata setelah cek dari atas sampai ke bawah itu tidak ada yang mengisbat Ba'alawi itu, dan saya ini bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Itu berdusta berarti, karena yang menceritakan itu kitab ini dari Hafidz As-Sakhawi ini. Terus yang kedua, kalau yang dimaksud Ibnu Hajar, oh berarti dia mengatakan Al-Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami Sa'idi Al-Ansari Asy-Syafi'i. Beliau wafat tahun 973 Hijriah. Oh, berarti ini masuk pada abad 10. Beliau mempunyai kitab Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami. Di sana diterangkan dalam Sohifah 213 sampai 211 sampai 213. Kitab ini sesungguhnya bukan kitab nasab yang mengisbat seseorang. Ini kitab tasawuf, sanad tentang khirqatut tasawuf. Bagaimana komentarnya Ibnu Hajar Al-Haytami? Di sini Ibnu Hajar mengatakan qala al-Qutub Abu Bakar Al-Aidarus labistuha min Abi al-Qutub Abdullah Al-Aidarus min abihi Abi Bakar min abihi Abdurrahman Segab. Di sini Ibnu Hajar bukan mengisbat nasab Ba'alawi, ternyata hanya menjelaskan perkataannya Syekh Abu Bakar Al-Aidarus. Beliau mendapatkan mungkin dari muridnya Abu Bakar Al-Aidarus yang tidak diketahui disebutkan oleh beliau, karena Abu Bakar Ibnu Hajar Al-Haytami ini tidak pernah bersantri kepada Abu Bakar Al-Aidarus secara langsung, tapi mungkin kepada muridnya, begitu. Atau beliau mengambil dari kitab Abu Bakar Al-Aidarus yang bernama Al-Juz'ul Latif. Oh, berarti kita kembali kepada perkataan yang telah dikatakan oleh pencatat nasab Ba'alawi, mulai dari Wurul Bahawdawi, Al-Masra'ur Rawi, Tasbitul Fuad, Syarhul Ainiyah, dan kitab-kitab yang lain mengatakan bahwa sumber nasab Ba'alawi itu dibangun dari perkataannya Syekh Ali As-Sakran. Oleh sebab itu kita uji di mana kitabnya Syekh Abu Bakar As-Sakran ini yang komplit. Itu ternyata terdapat dari dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah di halaman 150 sampai 151. Beliau mengatakan hakadha huwa huna Ubaid wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramaut. Di sini mbah-mbahnya para habaib ini namanya Ubaid. Lalu bagaimana kok bisa bernasab kepada Ahmad Al-Abah ini?
Bagaimana caranya? Beliau mengatakan, waqad fahimtu mimma taqaddama awwalan manqulan min tarikhil janadi wa talkhisil iwaji wa sabaqa bihil kalam fi tarbiyatil imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Di sini beliau memberikan pemahaman, bukan mendapatkan sumber ini, sumber atau masdar atau ma'khad, pengambilan sebuah sumber dari kitab atau dari seorang, tidak, tapi hanya memberikan pahaman bahwa Ubaid itu Abdullah. Kenapa kok Abdullah menjadi Ubaid? Karena ditaswir. Dari mana sumbernya? Ya melalui pemahaman saya, begitu. Tidak ada sumbernya. Kalau ada sumbernya oleh beliau pasti dijelaskan di sini, diletakkan di sini. Nah, oleh sebab itu, karena sumbernya yang namanya Abu Bakar Al-Aidarus itu dari Syekh Ali As-Sakran, oh berarti ini yang harus diverifikasi adalah Syekh Ali As-Sakran. Bagaimana? Maka di dalam kitab ilmu nasab yang diterangkan oleh spesialis nasab Khalil bin Ibrahim Az-Zabidi di halaman 90 mengatakan bahwa salah harkat saja itu batolal istidlal. Jadi membawa Ubaid ke Abdullah itu batolal istidlal menurut ilmu nasab. Kenapa kok batal? Karena tidak ada sumber yang mengatakan Abdullah itu Ubaid atau Ubaidillah, tidak ada sumbernya. Dan bahkan Abil Jadid itu yang mempunyai anak Jadid yang disebutkan di dalam Tarikhil Janadi atau Talkhisil Iwaji itu tidak menyebutkan di sana bahwa mempunyai saudara Alawi dan Basri, tidak ada, hanya menyebutkan Jadid saja. Oleh sebab itu, berarti ini hanya mengasumsikan, mencocokkan Ubaid kepada Abdullah tanpa sumber. Oleh ahli nasab itu dikatakan batolal istidlal. Sehingga Al-Imam Al-Mutakhassis, An-Nasaba Al-Mutakhassis, spesialis nasab ini mengatakan di dalam Muqaddimat fi Ilmi Al-Ansab di halaman 85 mengatakan la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Tidak sah, tidak bisa dibuat hujjah banyaknya sumber-sumber kalau sumbernya dari satu orang, yaitu Syekh Ali As-Sakran, yang mana sumber yang pertama ini bermasalah, membawa Ubaid ke Abdullah itu tidak sah. Artinya nasab Ubaid ini ke Al-Janadi saja itu sudah batal, tidak sah. Begitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau yang dimaksud adalah Imam Murtada Az-Zabidi, ini berarti yang dimaksud adalah kitab Ar-Rawdul Jali fi Nasbi Bani Alawi karya Sayyid Muhammad bin Abdul Razak Az-Zabidi Al-Hasani yang terkenal dengan Syekh Murtada Az-Zabidi. Beliau wafat tahun 1205, berarti masuk pada abad 13 ini, 13 awal. Di sini katanya Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad dalam takliknya halaman 47 mengatakan bahwa kitab Rawdul Jali ini mustahil karya Imam Az-Zabidi. Kenapa? Karena banyak kesalahan yang fatal di dalamnya. Tidak mungkin seorang yang muhakkik, seorang yang allamah seperti Imam Az-Zabidi mencatat sebuah kajian ilmu nasab itu salah secara tarikh. Tarikhnya, tawariknya ngawur, salah semua, dan sumbernya sudah ditunjukkan salah semua. Ini mustahil karya dari Imam Murtada Az-Zabidi, kata Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad. Ini
hanya tulisannya Hasan Qasid yang dinisbatkan kepada Syekh Murtadho Az-Zabidi. Oh, berarti ini kitab juga tidak bisa dibuat hujjah. Yang keempat, kalau yang dimaksud dengan As-Samarqandi, oh berarti kitab Ansabut Talibin. Ansabut Talibin ini karya siapa? Abi Abdullah Husain bin Abdullah Al-Husaini As-Samarqandi. Beliau wafat tahun 1043. Oh berarti masuk pada abad 11 ini. Di dalam kitabnya beliau yang namanya Ansabut Talibin, di halaman 116 sampai 117 beliau berkata, ra'aitu ba'dut ta'aliq, kami melihat sebagian takliknya kitab. Qala al-muhaqqiqun li hadzal fanni, penahqiq kitab dalam ilmu nasab ini mengatakan min ahli Yaman wal Hadramaut, dari orang-orang Yaman dan Hadramaut, Ibnu Samurah Al-Ja'di. Ibnu Samurah Al-Ja'di ini mempunyai kitab yang namanya Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Di sana sama sekali tidak menyinggung, tidak menyebut namanya keluarga Ba'alawi, sama sekali tidak disebutkan. Dan saya itu sudah baca. Oh berarti yang mentahqiq kitab ini memberikan catatan kaki di bawahnya ada yang namanya Ubaidillah. Beliau menceritakan ini, ra'aitu ba'd ta'aliq, begitu. Awal Imam Al-Janadi, berarti kitabnya Imam Al-Janadi saya tidak ditemukan namanya Ubaidillah itu, yang ada Abdullah, yang sebagaimana cocologi mencocokkan implementasi dari pemahamannya Syekh Ali As-Sakran tersebut di atas yang sudah batal. Disebutkan wal Imam Al-Awaji ila-akhirih fa auladu Alawi wal Alawi waladuhu Muhammad sahibul mirbad ila-akhirih. Disebutkan di sini oleh Imam As-Samarqandi, ini hanya beliau melihat di dalam taklik-takliknya. Oh berarti taklik-taklik ini sumbernya adalah Syekh Ali As-Sakran kembali lagi. Karena sumbernya ini batal, ya batal semua ke bawahnya, walaupun banyak sumbernya. Begitu yang dimaksud. Terus yang kelima, kalau yang dimaksud Yusuf An-Nabhani, oh berarti dia mengatakan Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Muhammad Nasiruddin An-Nabhani. Beliau mempunyai karya kitab namanya Riyadul Jannah fi Adhkaril Kitab was Sunnah. Wafat tahun 1350 Hijriah. Oh berarti ini masuk ke abad 14. Di halaman 23 di kitab Riyadul Jannah fi Adhkaril Kitab was Sunnah dijelaskan, inna sadatina ali ba'alawi alladhina hadal fadil minhum. Maksud hadal fadil minhum ini Zainal Abidin Jamalul Lail maksudnya, radhiyallahu anhum, qad ijtama'atil ummatul muhammadiyah fi sa'il al-asr wal aqtar ala annahum min ashahi ahli baitin nubuwah nazaban wa asbatuhum hasaban. Min ashahi ahli baitin nubuwah nasaban wa asbatihim hasaban. Ini nggak sesuai fakta, ternyata tak sesuai fakta di lapangan. Sebab Syekh Yusuf An-Nabhani ini semasa dengan Syarif Aunur Rafiq, sezaman dengan Sayyid Syarif Aunur Rafiq. Beliau adalah penguasa Hijaz. Jadi Syekh Yusuf An-Nabhani ini semasa dengan beliau. Syarif Aunur Rafiq ini sudah membatalkan, mengingkari nasabnya Ba'alawi. Coba kita lihat di Mir'atul Haramain.
Okey, kalau tidak pakai kitab Mir'atul Haramain, pakai kitabnya Ba'alawi. Di dalam kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah karya Habib Ali bin Muhsin As-Segaf di halaman 1093, ibaratnya begini: warada fi kitab Mir'atul Haramain anna Syarif Aunur Rafiq farrasha Sayyid Umar bin Zalim al-Mudarris bil Haram kama farrasha Sayyid Muqdar As-Segaf al-Majjub wa Sayyid Bafaki al-Alawi salasami'ati aso litazawujihi bi syarifatin ila akhirih. Beliau menceritakan seorang penguasa besar Hijaz yang namanya Syarif Aunur Rafiq ini telah menghukum cambuk dengan tongkat kepada Habib Umar bin Salim, juga sebagaimana menghukum cambuk dengan tongkat itu kepada Habib Muhdar Segaf dan juga Habib Bafaki Al-Alawi. Dihukum cambuk 300 kali cambukan tongkat karena mereka mengawini Syarifah, sampai pada perkataan annahu mana'ah isma sayyid lisadati Ba'alawi huson wa mana'a kitabataha lahum fis sajalatir rasmiyah wa ghair rasmiyah. Bahkan Syarif Aunur Rafiq penguasa Hijaz ini melarang penyematan nama Sayyid kepada keturunan Ba'alawi, bahkan menulisnya di kitab-kitab yang resmi, menulisnya di dalam dokumen formal atau di dokumen non formal, itu dilarang. Dilarang itu. Bahkan akan menghukumnya begitu. Itu semasa dengan Yusuf An-Nabhani. Oh, berarti ini tidak sesuai, bukan Ajma'al Ummatil Muhammadiyah. Juga yang mendukung Syarif Aunur Rafiq itu siapa? Yaitu Abdul Ilah Basha, Sayyid Abdullah bin Muhammad, Sayyid Husain bin Muhammad, Sayyid Ali bin Muhammad bin Abdul Mu'in, juga didukung oleh Syekh Muhammad Mansuri Al-Maliki, juga didukung oleh Syekh Ahmad bin Isa An-Najdi, juga didukung oleh Syekh Abu Su'aim Ad-Daglawi. Banyak itu yang mendukung keputusannya Sayyid Aunur Rafiq atau Syarif Aunur Rafiq penguasa Hijaz itu. Juga di dalam tarikh Mekah dijelaskan bahwa Syekh Aunur Rafiq itu adalah beliau ahli sejarah, alim dan muhibban lil ulama. Itu dijelaskan tarikh Mekah jilid 2 Soifan 622. Oh, berarti beliau tidak sembarangan begitu. Juga Ali Al-Qabiji di Irak itu di Tarikhul Iraq dijelaskan juga mengingkari di masa itu. Oh, kenapa Syekh Yusuf An-Nabhani kok tidak melihat itu? Apa karena gurunya? Berarti ini tidak sesuai, bukan ajma' Al-Ummatul Muhammadiyah. Tidak, banyak yang mengingkari. Ini berarti tidak bisa dibuat hujjah karena sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Ini adalah maudhu, tidak sesuai dengan kenyataan begitu. Oleh sebab itu semua itu harus dikoreksi, jangan diambil mentah-mentahnya. Hanya apalagi hanya kabar nasab, hadis saja itu dikoreksi oleh ulama. Terima kasih.